Iya, salam sehat ya. Kita memasuki tahapan yang paling penting ya, jadi yaitu bab 1, strategi digoreng dadakan atau strategi tahu bulat menggunakan MA20. Alasannya ringan, sebetulnya lebih bagus pakai MA60 IDX80, tapi terlalu berat, terlalu lama. Maka kita pakai MA20, yaitu lebih ringan. Strategi digoreng dadakan dasar. Cari yang untuk harian dulu dengan makro G, makro G, dan makro T, makro F atau N, dan makro P. Atau sering disebut dengan strategi digoreng dadakan dengan menggunakan momentum dan nyawa. Formula ini sebenarnya bisa digunakan all day, tetapi karena dirasa cukup dan supaya lebih fokus digunakan di bawah pukul 10.30. Karena biar bisa memberi kesempatan riset dan analisa dari strategi, psikologi, money management, dan analisa sistem yang ada. Toolnya menggunakan MA20. Strategi tahu bulat ini akan lebih mudah jika dilakukan pada saat IHSG hijau, karena akan lebih dini terdeteksi level nyawa sedini mungkin. Ya, semakin dini, semakin baik. Gunakan makro Y untuk memantau emiten yang lagi on fire. Buat pola flag, buat pola penan, dan lain-lainnya. Ya, inverted head and shoulder, pola U, pola V, ayunan, falling width, double bottom, triple bottom, dan lain sebagainya. Poin penting, gunakan makro B untuk riset dan evaluasi. Q, T, N, dan makro P. Itu yang pertama. Yang kedua, jumlah saham yang lebih sedikit dan emiten yang lebih jelas karena udah dievaluasi oleh BEI dengan evaluasi berkala, yaitu evaluasi IDX30, LQ45, dan IDX80. Ketiga, bisa menggunakan uang besar, gebuk, margin, likuiditas teruji, dan fundamental urusan BEI. Jadi kita nggak repot-repot mencari fundamental saham tersebut. 4. Naiknya IHSG akan selaras dengan kenaikan emiten yang ada di LQ45 atau IDX80 sesuai dengan momentum, yaitu momentum sektor, ya subsektor. Perhatikan news juga yang membuat emiten on fire. Perhatikan variabel BB, ARA, ARI, nyawa, 20/4, ini trik ya, pullback maupun apa ya. Crossing may be, tapi lebih sering di non IDX80 sistem. 6. Kurangi nyawa jika belum menemukan emiten yang sesuai dengan syarat makro Q. Menemukan emiten yang lebih dini lebih baik. Turunkan derajat makro Q ke makro T dan ke makro yang lainnya, misalnya makro T,
makro N atau makro apa ya selain N ya, dengan teori yang ada. Makro P ya. 8. Manfaatkan momentum sektor. 9. Fokus presisi. 10. Turunnya IHSG selaras dengan net sell by orange. 11. Perhatikan saham-saham major yang sudah kita kenali polanya. Nah, di sini terutama yang non IDX 80. Nah, ini belum punya data ya. Tapi ya by feeling aja karena cukup lama kita memilah-milah saham yang major. 12. Strategi buy dan sell. 13. Volume pertama, hijau pertama, mantul pertama, penurunan tercuram, momentum, sektor, range lebar, buntut bawah panjang dengan vol, V, pola V atau pola keseimbangan. Bentar ya. Ya, pola keseimbangan, timbangan dan lain-lain. Buatkan videonya 14 ya, buatkan videonya untuk bahan evaluasi dan analisis dan riset. Strategi kepiting, jepit apit, bid over. Strategi menggunakan order book. 16. Coba lebih luas terhadap nyawa di makro key. Contoh kasus hari ini, Thursday 13 Maret 2025, nyawa IDX 80 tidak ada yang lebih dari 1,5 sampai close. Tapi Unilever berhasil dengan nyawa yang minimalis naik 9%. Nyawa 1,5 bukan segalanya apalagi untuk the big 10 penghuni IDX 80. 17. Coba konsen di emiten sesi A. MA20 makro key memang cocok untuk IDX 80 karena liquid vol terus menerus ada. Lihat keaktifan down by stock 19 ya. Di saham yang terpilih di sesi A dan seterusnya, dan harus aktif sepanjang hari karena strategi digoreng dadakan. Harga harus naik karena akan kita gebuk. 20. Lihat keaktifan order book di saham yang terpilih di sesi A dan seterusnya. Lihat poin 19. 21. Hindari saham suntik yang biasanya digerakkan oleh bandar perorangan. Di sini adalah Belvin misalnya. Dia sering buat suntik. Kalau average-nya dalam, misalnya 27%, nah, berani incar ya. Dia akan naik dalam beberapa hari. Ini disclaimer on. 22. Merah masuk terkait dengan the first pullback, retracement, ayunan, pembalikan arah. 23. Jangan buru-buru jual kalau sektornya lagi on fire. Short BO, breakout, ya. IHSG kondusif, terutama kalau saham itu saham IDX 80 atau major. 24. Intinya sinkronisasi antara nyawa, chart, sektor, net
sell buy asing dan IHSG. 25. Kalau prediksi pasar bagus, jangan buru-buru jual. Misal dia US Cina, terus ini ada lagi misalnya gencatan senjata Israel Iran untuk mengurangi persen tarif impor. Ini yang US Cina. Ya. Terus 26. Hijau pertama, vol pertama 4-5 dari MA20 dan breakout. Nah, ini di contoh kasusnya di BNLI ya. 27. Antri seolah-olah gak butuh. Antri dengan sabar ya. Antri di bid dan sabar. 28. Gunakan sistem buy sell secara piramid. Ini belum diterapkan ya. Walaupun kecil-kecilan sih udah. Strategi digoreng dadakan. Lakukan drilling terus-menerus terutama di sesi A. Kalau nggak ada sesi B dan seterusnya, dan yang terakhir di sesi C. Sesi yang lain hanya sebagai opsional. Perhatikan down buy stock dan order book. Setelah ketemu nyawa yang memenuhi kriteria, yaitu aktif all the time, pantau di layar. Perhatikan emiten apakah emiten gorengan, BD perorangan, atau BD keroyokan yang akan membuat suntikan ya, kalau yang BD perorangan. Kalau benar keroyokan, ya akan naik terus. Perhatikan open price, preview price, ada gap atau tidak, dan seterusnya. Perhatikan kasus kenaikan MIDI dan SMBR. Gunakan makro Y untuk memantau saham pilihan berdasarkan momentum, volume, nyawa, dan leader di sektornya di MA20 file. Jadi makro Y atau ya saham yang viral lah ya di sini ya. Saham yang viral. Kemudian macam-macam momentum, sektor, subsektor, nyawa, musiman, konglo, BUMN, IPO, RS, SS, dividen, LK, news, ya dari CA di situ ya, ya dan lain-lain. Karena banyak variabel di saham ya. Kelebihan dan kekurangan makro key. Kelebihannya bisa pakai margin dan gebuk. Saham relatif sedikit, hanya 80 emiten karena IDX 80. Ya, jadi teori Homoxin. Jadi saham itu aja ya, misalnya. Bisa pakai uang besar. Gunakan teori timbangan, lebih tenang, lebih minimilasi, dan lain-lain. Ya, lebih santai, lebih fokus, lebih presisi, lebih banyak waktu evaluasi, riset, yang terjaring rata-rata bukan sebesar
saham di big cap. Yang terjaring bukan 10 besar saham di big cap. Kalau pasar panik, jualannya lebih tidak terlalu dalam minusnya, karena big cap jualannya harus partai besar, jadi tidak gap down dalam di posisi open market dibanding saham kelas 3 dan kelas 4. Kekurangan untuk yang big cap misal BRI, BBCA, ASI, BMRI, Telkom dan lain-lain biasanya tergabung dalam IDX 30 dan 10 saham terbesar yang tergabung dalam IDX 30 tidak cocok dengan sistem nyawa ini. Walau kadang-kadang bisa dalam momen tertentu, misalnya COVID-19. Perlu belajar yang tekun, tidak ada istilah hoki. Ingat, hoki hanya sesekali. Terus, persentase keuntungan lebih kecil daripada small cap. Jika IHSG panik selling atau merah dalam, kekurangannya ya otomatis karena IDX 80 itu penggerak indeks, terutama LQ45. Jadi kalau ada apa-apa dengan LQ45, ya saham IDX 80 ya yang pertama kena imbasnya. Tapi demikian sebaliknya. Kalau indeks merah yang kena ya terus bagus waktu pasar atau IHSG hijau pekat. Kalau gagal makro Q atau makro K, jual di hari esoknya hijau sell untuk meminimalisasi kerugian atau yang penting cuan. Kalau merah masuknya gunakan filling tergantung bobot emiten. Mantul jual sebesar kita buy waktu pullback atau retracement. Ini terjadi pada Aksio dan Sirik. Persentase kegagalan di riset. Teori timbangan. Ini di makro Q enggak ya, tapi yang apa-apa. Karena teorinya masuk di makro Q ya kita baca aja. Teori timbangan adalah mengacu pada IDX 80, lebih khususnya LQ45, di mana LQ45 adalah sebuah timbangan seperti yang dipegang Dewi Keadilan, di mana ada dua sisi timbangan, yaitu sisi timbangan warna hijau mewakili kenaikan, satu sisinya warna merah mewakili penurunan, dan satu sisi warnanya kuning ya atau doji. Untuk pegangan Dewi Keadilan biar keadilan itu tetap ada. Mewakili netral atau nol atau seimbang. Tergantung juga terhadap merah hijau tebelnya IHSG. Sebaiknya Dewi Keadilan banyak hijaunya, pertanda Dewi Keadilan itu adil dengan diwakili warna hijau. Strategi buy dan sell, volume pertama, hijau pertama, mantul pertama, penurunan tercurang, momentum, sektor, rank lebar, 2 strip 4 sistem, dan buy data. Nah, rank lebar ini ya, jarang ditulis tadi ya. Ya, strategi merah masuk. Pullback, retracement, merah masuk. Untuk menurunkan harga rata-rata dengan cara merah masuk kalau pakai margin. Mantul jual sebagian. At the first pullback untuk saham lapis 3 cocok mantul jual. The first pullback untuk saham lapis 3 cocok untuk mantul jual. Kenapa poin-poin yang diulang-ulang? Kenapa ada poin yang diulang-ulang? Ya karena drilling, memang diulang-ulang. Meyakinkan bahwa tidak ada yang tertinggal, yang itu yang kedua.
bagaimana menjual dan membeli di saat yang tepat tanpa penyesalan. Jadi intinya, jangan menyesal apa yang telah kau jual dan beli, kalau itu telah dilakukan dengan latihan yang lama, drilling berulang-ulang. Jadi jangan ada tanda penyesalan. Itu akan mengganggu ketenangan, yang meratapi kesalahan dan lain sebagainya. Lebih baik untuk riset, analisa, by data. Satu ya, perhatikan sektor yang lagi on fire. Lihat posisi chart, misal breakout atau BO, mantul. Jangan buru-buru jual. Untuk membuat atau menghindari penyesalan, jual cicil atau jual separuh. 3. Harga sektor lagi bagus. Ya. Misal ditandai dengan harga Komo masih bagus di website investing. 4. Untuk mengetahui eskalasi, kegalakan MI, suatu emiten sekaligus untuk membuat ranking bobot. Ya. Bisa menggunakan gap up, waktu open. Pada waktu teori ini dibuat yaitu tanggal hari Sunday 15 Juni 2025 terjadi Middle East War antara Iran dan Israel. Nah, di sini saham-saham oil apa aja yang peka terhadap news tersebut, misalnya oil, ya, karena Middle East ya. Nah, saham apa yang mudah gap up dengan presentasi yang tinggi dan volume yang tinggi, ya. Menandakan di situ ada bandar atau ditunggu oleh bandar. 5. Oh ya, misalnya MDEC ya, terus energi, ya, Elsat lelet, cukup lelet. Ya, MDEC dan energi ya. Untuk yang kelas 3, Ruis dan APEC. 5. PR buat kolom gap up di open before. Fungsinya untuk meriset bobot suatu emiten, yaitu dari gap up-nya. 6. Juara gap up MDEC di sektor energi IDX 80. Ini variabel baru. Jadi MDEC sama energi ENRG ya. Nah, makro T ya sama sih intinya ya, cuma makro T lebih banyak jadi kurang fokus. Jadi, maka perhatikan untuk yang makro T, baik makro N, makro F ya, atau makro F itu emiten-emiten yang mature atau dengan valuasi yang cukup besar. Terus, nah, inventarisasi variabel. Yang A, terlalu banyak emiten. Bisa B, diakalin dengan menaikkan valuasi dari 300 di akhir sesi ke 5 miliar atau 10 miliar ya. Tergantung dari kebutuhan. C, presentasi kenaikan lebih tinggi daripada IDX 30 secara general. Itu kalau kita menggunakan makro T maupun makro N atau F. D, coba cari saham yang mature untuk mempersempit pencarian. E, rumus 4-5 terapkan. F, lihat bandarmologi dengan melihat pola bandar retail, bandar aneh-aneh, bandar asing, bandar besar, bandar muter, dan lain-lain. G,
untuk dijadikan will, lihat broker summary, lihat bandar, lihat price bandar, bid and offer, dan lain-lain, dan lihat last price. Kemudian lihat ada akum atau tidak. Bobot based on IDX 80. Nah, ini yang baru ya. Perhatikan IE untuk melihat volatilitas daripada emiten, yaitu dengan melihat IE vol, dengan melihat vol bid over, seberapa kali dari over misalnya. Pada saat poin ini dibuat, ditulis IE terlihat emiten energi. Ya, koma IE terlihat di emiten energi, yaitu energi yaitu energi, MDEX, ELSA, dan APEC. Lihat gambar di bawah. Nah ini ya. Jadi ini baru ya. Nah ELSA ini tebel. Ya. Kemudian SSIA ini tebel. Nah ini energi paling tebel 112. Kemudian MDEX tebel juga 75.000. Bahwa di sini ada bandar ya. Atau ada kekuatan atau ada volatilitas ya. Nah, ini 4 nah, buang aja 4 kayak gini. Adro ya normal, MD. Nah, APEC ya. Nah, ini kan sirik kecil ya. Nah, itu ya. Itu fungsi daripada IE yang termasuk baru ya, untuk menambah kemungkinan kita win. Gambar di atas untuk melihat IE untuk mengetahui bandar atau MI ada enggak di saham tersebut. Rekodnya saat market berjalan. Contoh energi IE vol 112.000, MDEX IE vol 75.000, APEC IE vol 12.000, ELSA IE vol 18.000 ya, paling kecil ini kan ELSA. Ya, kita pilih MDEX atau energi ya. Dan SSIA EI vol 17 dan seterusnya ya. Jadi kita bisa bandingkan IE vol di sektor yang sama atau emiten kembar atau sering disebut twin. IE menunjukkan saham dalam keadaan momentum, sektor, lagi on fire, CA, dan lain-lain. Ya, saya kira itu ya. Ini drilling. Sudah disebut di materi yang lain. Nah, saya kira cukup ya. Cukup, kita ke bab 1 awal. Iya, bab 1.
Nah, ini bab 1 ya. Jadi drilling every day supaya ya jam terbangnya tinggi, fokus, disiplin, dan insya Allah cuan. Ya, harus ya, tapi usia ya mudah-mudahan yang di atas memberkati kesehatan dan umur panjang. Ya, salam sehat.